saya sampai umur 21 tahun baru 1 kali pulang kampung. Kalau mau jujur sih sebetulnya ya memang pilihannya cuma itu, karena kita sudah nggak kuliah juga sebetulnya dulu. Kita juga pernah diundang oleh suatu forum kepala staf angkatan darat di dunia. Mungkin waktu itu juga salah milih juga sih Bapak. Horas teman Del, welcome back to Naposo Podcast Radio Del FM. Jadi barengan aku Valencia Tajulu. Kalau kemarin kita udah jauh melanglang buana sampai ke Sibolga untuk ketemu dengan Violeta Agrika, seorang pemimpin paskibraka. Kalau sekarang kita yang dekat-dekat aja, karena kebetulan narasumber kita hari ini sedang ada perjalanan ke Toba, jadi langsung kita todong untuk ngobrol di Naposo Podcast. Jadi udah barengan Valen. Sebenarnya rada deg-degan hari ini, berhubung narasumber kita ini bajunya loreng-loreng, gagah, tapi karakteristiknya itu senyumnya ramah sekali teman Del. Jadi udah ada di sini bersama kita Jenderal TNI Pak Maruli Tua Simanjuntak. Pak Maruli Simanjuntak yang baru saja di tahun kemarin 29 November 2023 dilantik sebagai Kasat atau Ketua Staf Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Baik. Ya. Ini udah hari keberapa ada di? Tadi pagi baru datang. Tadi pagi baru nyampe ke sini. Berarti belum berkunjung kemana-mana ya Pak? Tadi sudah lihat, kita kebetulan bikin 50 titik air bersih di sini. Oh, di mana aja tuh Pak? Wah, banyak di daerah sini lah pokoknya. Sekitaran Danau Toba. Dan juga itu programnya akan terus berjalan. Dan juga kami kebetulan membuat perahu untuk mengambil ecek gondok yang bisa langsung dengan conveyor. Sehingga itu akan lebih mempercepat untuk pembersihan Danau Toba nanti. Pembersihan dari eceng gondok ya Pak? Karena emang itu salah satu hal yang sudah sangat mengganggu. Betul. Dan juga mengakibatkan air di Danau Toba juga semakin surut ya Betul. Pak. Wow, itu sangat membantu masyarakat sih Pak, khususnya kita yang ada di sekitaran Danau Toba ini. Tapi ini Pak, saya taunya kalau Pak Maruli ini itu lahirnya di Bandung. Betul. Itu betul. Betul. Pak. Tapi kalau kampung halaman sendiri, Pak Maruli dari mana sih? Saya di Siantar sini, SKI. Siantar. Terus ke Bandungnya itu ceritanya? Orang tua saya lahir di Bandung sudah. Merantaunya sudah ke Bandung, Betul. lahirnya juga di Bandung dan besarnya di Bandung. Betul. Kapan terakhir pulang kampung? Itulah ceritanya yang dulu saya bilang. Gimana Pak? Jadi dulu saya sampai umur 21 tahun baru 1 kali pulang kampung. Serius itu Pak? Itu pun umur 4-5 tahun, saya hanya lihat fotonya. Kecil sekali, oke. Ya, dulu memang ya cukup berat lah ongkos dari Bandung ke Siantar gitu. Dari Medan lagi. Ya, nah, dulu masih dari pelabuhan. Naik kapal laut, ya kan? Oke, Pak. Nah, terus saya masuk tentara, kebetulan punya uang, saya pulang kampung. Sekarang ada uang, tidak bisa pulang kampung karena kesibukan. Ya, jadi itulah hidup. Ya. Tapi ini boleh diceritain nggak sih sedikit ke kita Pak, gimana sih seorang Bapak Maruli Simanjuntak ketika masih kecil? Ya, saya pikir ya itu yang terjadi di umumnya anak-anak, mungkin persentase sebagian besar anak-anak di Indonesia ya. Bapak saya guru SMA, ibu saya perawat, tidak punya idola atau siapa contoh yang dari tentara. Ya, perjalanan panjang, tiba-tiba ingin jadi tentara, mencoba mendaftar, gagal sekali dari Magelang, pulang ke rumah, mencoba lagi tahun berikutnya dan masuk, ya begitulah kira-kira. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tidak langsung kandas harapannya di percobaan pertama. Ya. Struggle terus. Struggle juga ya cukupnya. Kalau dari sudut pandangnya seorang Pak Maruli Simanjuntak, apa sih yang paling terlihat gitu perbedaan dari Bonapasogit Bapak yang dulu dengan yang sekarang? Ya sebetulnya kan saya mulai dulu groundbreakingnya Del ini kan saya ada juga 2001 kalau nggak salah itu. Ya tapi saya hanya datang, pulang, lihat sebentar, pulang. Ya sekarang saya lewat saja tadi ya perkembangannya sangat luar biasa ya. Apalagi sesudah jadi wisata prioritas.
Jadi ini saya pikir juga akan sangat berpengaruh kepada warga, khususnya generasi muda nantinya nih di kedepannya nanti. Kalau bisa kita ajak Bapak nostalgia, dulu itu waktu masih kecil atau masih bocil, apa sih kenakalan yang pernah Pak Maruli kerjakan gitu? Seperti anak-anak pada umumnya kah? Kadang disuruh mandi, nanti ya Mak gitu. Ya sangat lah, Juga ya, Pak, ya? sangat lah, yang pulang dimarahin dan lain sebagainya, sangatlah umum lah. Cuma memang kita juga dengan zaman sekarang ini banyak penemuan-penemuan, fasilitas-fasilitas yang bisa lebih menemukan bakat-bakat generasi-generasi muda lebih baik, ya mudah-mudahan akan jadi lebih baik ya. Jadi saya punya pengalaman-pengalaman setelah masuk tentara kita dilatih untuk salah satu bela diri. Dalam waktu 1 tahun lebih sedikit kita sudah jadi pemain nasional. Nah, 1 tahun ya Pak? 1,5 tahun lah. Ya itu. Jadi sebetulnya ya kalau kita bisa mengetahui itu sejak dini, ya mungkin saya mestinya bisa lebih baik lagi mestinya ya. Lebih prepare, persiapan. Ya, lebih muda, lebih ini kan. Saya umur baru udah 24 tahun baru mulai latihan. Mulai latihan untuk bela diri. Bela diri itu, Kalau iya. dulu suka mata pelajaran apa sih Pak? Waktu yang paling difavoritin gitu pasti ada dong. Saya suka matematik. Matematika? Ya. Really? Ya. Oh iya. Kenapa suka matematika Pak? Karena pasti cepat itu. Hitung-hitungannya. Hitung selesai. Kalau baca kan lama. Berarti Pak Maruli si Manjuntak ini tergolong orang yang cepat bosan ya? Ya itu memang. bosan juga. Ya memang gitu. Anyway, Bapak itu introvert atau extrovert Pak? Kayaknya introvert ya. Introvert juga ya Pak? Iya. Sama kita. Ya biasanya kalau lagi capek ya udah menyendiri dulu deh, kita recharge tenaga kita gitu ya. Kadang begitu ya. Nggak nyangka loh saya Pak, seorang Bapak Maruli Simanjuntak itu ternyata introvert. Karena sejauh ini kalau misalnya Valen melihat tampilan Bapak misalnya di layar televisi atau misalnya di podcast, terlihat seperti orang yang ekstrovert dan memang suka berbaur. Ya sebenarnya gimana ya, itu perjalanan saja. Karena waktu-waktu di awal kan itulah makanya saya bilang tadi supaya kita juga sering mempunyai komunitas ya. Ya ikut di Naposo, ikut yang ini. Ya saya dulu juga nggak terlalu yakin bisa bergaul seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu nih waktu berjalan mungkin akhirnya karena keterpaksaan bertemu orang ya mungkin itu bisa merubah orang juga mungkin. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan meskipun kita introvert ya kita juga mampu untuk bergaul. Iya kita belum tahu. Berbicara dengan sesama atau mungkin dengan komunitas. Ya. Gitu. Tapi saya melihat karakteristik dari suaranya Pak Maruli ini sepertinya ada keunikan atau ciri khasnya. Jadi kalau misalnya Valen boleh tahu, Pak Maruli itu punya lagu Batak kesukaan nggak ya? Sebenarnya nggak terlalu ini ya. Cuma orang tua saya kan jago gitar, jago catur, jago nyanyi dan lain sebagainya. Hobi ya Pak ya? Jago sudah mainnya, jadi ya sering denger aja nyanyi. Saya sendiri nggak pernah belajar. Gitu. Tapi kira-kira ada nggak satu lagu Batak gitu? Karena sekarang kan lagi banyak banget lagu-lagu Batak yang naik daun, lagi hits gitu. Kayak lagu-lagu Jun Munte mungkin. Yang mana tuh? Kayak khas nang pedao gitu. Oh, lagu-lagu yang bucin Pak. Karena sekarang lagu kalau nggak yang bucin biasanya yang viral itu lagu-lagu yang galau. Nanti saya coba cari deh tempat di sini. Boleh Pak. Karena emang suara Bapak itu jujur punya karakter atau punya karakteristik. Nggak tahu tuh. Deep voice kalau Valen bilangnya. Ya itu juga salah satu dulunya nggak pede kali. Tapi ternyata orang tua juga punya kemampuan dalam bermain alat musik, dalam bidang tarik suara juga ternyata punya bakat ya Pak ya? Ya, kita di gereja ya pasti ada aja itu. Kalau dulu Bapak waktu gereja, nah itulah, mungkin saya termasuk nakal, jadi agak-agak tidak terlalu terbina lah ini. Agak ke sebelah kanan gitu, namanya menikmati masa muda ya. Kurang lebih sama sih dengan yang dialami sama Valen zaman sekarang. Kembali lagi nih Pak, Bapak kan dulu itu memilih untuk ikut Akmil. Alasan Pak Maruli Simanjuntak sendiri nih untuk dulu memutuskan aku maunya Akmil. Itu kenapa Pak?
Ya memang seperti itulah. Waktu kita besar juga di Bandung itu taunya perguruan tinggi itu cuma tahu ITB. Pokoknya dari kecil tadinya mau jadi besar mau jadi apa, insinyur itu aja kan. Ya tapi waktu berjalan ya saya bilang tadi saya sempat bicara-bicara dengan mahasiswa sekolah Del ya. Saya bilang kalian ini punya kesempatan untuk research sekarang. Bisa Google mau jadi apa. Kalau kami kan dulu nggak ada yang membina, nggak bisa membina. Kita nggak punya idola yang terlalu banyak. Karena media sosial juga masih media sosial, ya itu segala macam lah. Jadi ya kebetulan kita punya lihat figur tentara boleh juga dia jadi tentara gitu aja. Keren gitu ya Pak, loreng. Ya itulah. Jadi itu yang menjadi motivasi Bapak. Cuma itu aja, segitu jujur aja. Kan tadi Bapak juga membeberkan sedikit kalau background dari orang tua memang sama sekali tidak ada yang berhubungan dengan angkatan. Bahkan ibu seorang perawat, ayah seorang guru SMA gitu. Jadi memang pure ini dorongan dari diri sendiri ya Pak. Betul. Dan ini sangat menarik. Tadi Bapak mengatakan di tahun pertama itu Bapak tidak lulus. Terus coba lagi. Itu kenapa? Kalau mau jujur sih sebetulnya ya memang pilihannya cuma itu karena kita sudah nggak kuliah juga sebetulnya dulu ya dengan segala macam kendala. Saya juga tidak kuliah 1 tahun itu nggak sekolah. Tapi itu Bapak aktif persiapan diri untuk Akmil? Ya begitulah. Setiap harinya. Itu yang hanya kita bisa lakukan dan saya hanya daftar akademi militer, nggak daftar yang lain, cuma 1 itu aja. Sangat berkomitmen dengan pilihan ya Pak. Ya mungkin Tuhan baik saja sama saya, kalau saya nggak masuk sudah nggak tahu lagi saya gimana gitu. Tapi ya itulah. Tapi itulah salah satu mujizat dan kebaikan Tuhan betul. Ya Pak. Sangat menarik sekali dan ini menginspirasi sih menurut Valen. Apalagi sekarang tuh banyak sekali anak muda yang bingung mau jadi apa, terus nyoba satu hal gagal. Udah nggak usah gitu, tapi Bapak itu memiliki keinginan yang tinggi. Aku harus nih, harus. Apalagi kalau akademi militer ada 2 tahap. Setelah lulus di daerah, dites lagi di Magelang, dari Magelang pulang, itu kan berat. Saya sampai Magelang waktu itu, harus pulang dari Magelang. Itu ada yang menemani atau sendiri Cuma saja? ada bis yang ngangkut ke Bandung aja, sudah itu pulang masing-masing. Dan sendirian itu cukup berat. Di usia 24 tahun tadi ya Pak? Masih 18 saya daftar. 18 ya? Itu 18. Tahun pertama 18? Saya lulus SMA 18 tahun. Berarti usia 19 baru lulus? 19 baru lulus. Puji Tuhan. Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih sebagai Kasat Republik Indonesia, susah nggak sih Pak masuk ke Akmil? Ya sebetulnya gimana ya, tinggal ini kan yang kita dites tentang kesehatan. Yang penting dia siap untuk punya latihan-latihan militer. Justru mungkin kualitasnya berat lah. Berarti harus sehat nih, jantungnya, fisiknya, mata ini segala macam dicek. Harus ya Pak ya. Yang kedua ya tentang masalah psikotes ya. Karena nggak boleh sembarangan nih. Ada juga orang secara psikologi misalnya tidak bisa mengatasi stres, itu kan bisa ketahuan tuh semua. Apalagi sekarang ini kan lagi banyak isu tentang kesehatan mental gitu. Itu harus diperhatikan sekali. Betul, itu tidak kuat menghadapi beban pada saat itu, mengatasi persoalan, kondisi capek dan lain sebagainya lah, panjang lah itu. Itu bisa ketahuan nanti dari psikotes. Tahapannya cukup panjang ya Pak? Yang berikutnya tentang akademik. Ya jelas itu juga diperlukan lah, nggak boleh itu harus sejajar lah kemampuan akademik dengan pendidikan ya, harus tahu dia pelajaran-pelajaran ya. Terus berikutnya mungkin tentang mental ideologi, itu kan bisa ketahuan nih orang ini cara berpikirnya gimana tentang negara, tentang segala macam gitu kira-kira. Oke Pak, cukup panjang ternyata yang harus dilalui. Memang harus punya kegigihan dan keinginan yang tinggi ya Pak kalau pengen masuk Akmil ini sendiri. Tesnya juga kan 2 mingguan, 2 minggu. Iya, kurang lebih terus kan? Kalau misalnya mental kita kurang, wah kita bisa gagal ya di tengah jalan ya Pak. Harus punya motivasi ini ya. Kalau orang yang biasa di asrama mungkin udah terbiasa. Saya dulu dari SMA tiba-tiba masuk asrama. Kaget ya Pak? Dia cukup kaget juga. Hal apa yang paling bikin Bapak kaget dulu?
Ya misalnya jam 5 dibangunkan semua, itu aja kita sudah kaget kan. Spot jantung terus ya Pak? Iya. Ini apa gitu? Mau berangkat harus dicek dulu, itu kan kaget. Kalau yang sudah di asrama kan biasa. Sudah terbiasa dengan Sudah terbiasa, ya, iya. Pak, ya. Kita sudah berdiri, yang lain belum datang. Kita udah, kalau udah di asrama kan udah biasa seperti itu. Jam 10 malam matiin lampu. Kita dulu masih dengerin musik misalnya kan. Ya, dengerin gitu. radio gitu ya. Hal begitu juga cukup inilah berpengaruh lah. Iya. Tapi apa sih perbedaan yang paling kontras yang Pak Maruli lihat bedanya pelatihan militer yang dulu sama yang sekarang? Ya kita tetap harus mengikuti zaman ya. Iya betul itu dia. Ya, masalah misalnya tentang beretika, ya mungkin dulu terkesan kasar. Senioritas Pak. Ya kalau itu sih ada aja lah. Ya. Ya dulu terkesan kasar dan lain sebagainya. Ya dilihat sekarang perkembangan zaman ya sudah tidak layak lagi lah, sudah tidak Sudah sesuai. mulai ditinggalkan dan Udah banyak. ada yang diperbaharui, Ya. mengikuti tren-tren atau yang ada sekarang gitu ya. Betul. Tapi kalau di zamannya Pak Maruli dulu itu pernah nggak sih orang tua menyampaikan ke Pak Maruli kalau sedang mengalami kesulitan ekonomi, jadinya ya udahlah nggak usah kuliah, misalnya gitu. Pak Maruli dulu pernah mengalami yang seperti itu Pak? Tidak secara langsung ya dulu, mungkin saya sebetulnya mungkin bisa diusahakan ya, tapi karena saya pulang dari akademi militer waktu sudah lewat kan, sedangkan saya juga tidak daftar yang lain gitu, jadi ya sudahlah selesai. Ya jadi tidak ada ini. Tahulah kalau orang Batak apapun buat anaknya sekolah nggak peduli kan. Pasti Semua harus edukasi. sekolah. Cuma momentumnya mungkin nggak bagus lah saya dulu, Jadi- sehingga saya nggak sekolah setahun. sehingga memutuskan memang harus akmil nih. Harus akmil satu. Gitu ya Pak ya. Waduh. Terus ini juga sebenarnya bisa Pak Maruli sampaikan sih sama yang menonton kita atau teman di luar sana. Mungkin ada yang sedang mengalami struggle atau masa-masa sulit, sebenarnya pengen coba akmil atau pengen coba kuliah di kampus-kampus tapi mengalami yang namanya keterbatasan ekonomi. Kira-kira pesan motivasi apa sih yang pengen Pak Maruli sampaikan kepada mereka supaya mimpinya tidak kandas gitu? Sebetulnya sekarang banyak yang bisa memfasilitasi itu ya, tapi ya memang resikonya kita harus punya grade yang baik. Saya yakin kalau misalnya kita mempunyai nilai yang bagus, orang pasti banyak yang mau support. Ini maksudnya nilai yang bagus itu dari sisi akademis Iya, ya? iya. Berarti memang harus selalu didukung dari situ juga, Betul. jangan malas belajar. Iya. Karena kalau misalnya nilai kita oke, pasti ada aja nanti Pasti ada yang mau. menolong. Saya yakin itu ya, bisa ketemu scholarship, bisa ini segala macam ya. Jadi ya banyak teman-teman saya juga tidak tahu dari mana, bahkan dari daerah-daerah terpencil di zaman seperti ini bisa daftar online, dia tunjukkan nilainya baik. Itu banyak yang punya kesempatan sekolah ngambil S2 di luar negeri. Karena ada beasiswa. Ada Yang beasiswa. jelas selagi kita mau berusaha nih Betul. temen Del, Iya. mau coba akmil atau mau ke perguruan tinggi manapun, Iya. selagi masih ada usaha niat dan Betul. juga terus berdoa, Iya. pasti ada hasilnya ya Pak. Pokoknya nilainya jangan di belakang-belakang. Kalau nilai di belakang-belakang Jangan di dilewat. bawah KKM gitu ya Pak. Kalau di bawah KKM kitanya juga susah nge-supportnya Iya, ya, Pak, betul. ya. Sangat menarik. Iya. Tapi ini banyak sekali orang Batak yang bangga kepada Bapak karena saya sendiri juga sangat bangga. Dan yang paling bikin saya terharu itu secara pribadi Pak Luhut bela-belain terbang dari Singapura untuk menyaksikan pelantikan Bapak sampai meneteskan air mata gitu. Gimana sih perasaan Bapak waktu dilantik kemarin sama Presiden kita Joko Widodo, Pak? Ya, saya pikir kerjaannya makin banyak, itu aja. Gitu ya Pak ya? Ya, tadi saya sempat ngobrol juga sama adik-adik. Jadi saya bukan orang-orang yang mempunyai target untuk posisi ya. Jadi kehidupan saya yang penting apa yang di hadapan saya kerjakan sebaik mungkin. Saya kerjakan lebih baik dari yang lain, itu saja. Memang betul-betul kayak ya jalani aja kehidupan ini seperti apa adanya gitu. Ya kira-kira begitulah. Itu dimulai dari dulu Kak Pak? Memang dari pemikiran dulu. itu? Emang Ya. legowo ya Pak ya? Bukan legowo ya, mungkin yang tadi saya bilang saya nggak punya figur-figur yang terlalu besar ya. Di komunitasnya ya
di situ saja. Kita ngelihat punya tulang bisa kasih duit Natal saja udah hebat kali, sudah selesai itu kan gitu. Udah seneng gitu ya Pak. Udah wah, jadi tulang ini pun hebat kali, wah itu kan udah gitu aja sebetulnya. Tapi ya waktu berjalan lah. Itu nanti kita yang penting yang sering jadi itu kan bekerja dengan hati, selalu bekerja yang terbaik, berdoa, itu saja. Itulah yang kita dapatkan nantinya gitu. Dengan segala macam perbincangan orang, kita bukan siapa-siapa begini segala macam. Saya jadi nggak punya beban, ya saya kerja saja. Gitu aja sih. Sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Gitu. Betul. Ya, Pak. Ya. Tapi kemarin sempat juga baca-baca berita tentang Pak Maruli Simanjuntak waktu sudah resmi dilantik sebagai Kasat Republik Indonesia. Itu cukup menarik karena tadi Bapak menyampaikan saya itu pikirannya pekerjaan tambah banyak nih gitu. Tapi jujur kita sangat mengapresiasi ya karena Bapak sampaikan ternyata ini dulu ternyata adalah cita-cita dari Pak Luhut sendiri, ingin menjadi Kasat juga ternyata di zamannya, dan akhirnya menantunya bisa berhasil mencapai itu kan sebuah apresiasi sekali sih Pak. Enggak, itu ini aja memang secara umum orang punya cita-cita itu sih, ya kebetulan saya nggak begitu, cuma mungkin saya termasuk komunitas yang cuma di bawah 5% lah. Sebagian orang tuh suka gitu, jadi ya bagus, saya juga tidak menyalahkan bahkan itu mungkin bagi sekian banyak orang lebih memotivasi, ya bagus gitu aja sih sebetulnya. Memang sangat sederhana sekali ya Maruli Simanjuntak, sesimpel orangnya. Ya gitulah. Berarti kemarin juga tidak pernah kepikiran gitu ya Pak bakalan terpilih menjadi Kasat gitu? Enggak lah, dari awal-awal saya tidak pernah merasa saya lebih baik dari yang lain di posisi ini. Dari sejak dulu ya, kalau memang dikasih tanggung jawab itu ya saya kerjakan itu saja. Salah satu dari keluarga kita, karena kalau dibilang orang Batak itu semuanya Marta Rombo berkeluarga gitu. Jadi keluarga kita menjadi Kasat tuh kayak wah ini kebanggaan nih. Iya, saya juga kaget tadi orang-orang lewat itu manggilnya Maruli. Oh berarti cukup dikenal nih saya namanya. Pecah Pak, kemarin aja waktu Bapak yang pelantikan itu semua kita itu sangat heboh, antusias sekali. Ibaratnya bahkan kayak di radio sendiri kan ada juga marga Simanjuntak. Simanjuntak jadi Kasat, ih keren kali. Yang biasanya pendiam gitu kan, itu kayak iya yang semarga gitu kan Pak. Tapi ini sebagai Kasat sendiri ini kan bisa dibilang jabatan tertinggi di sebuah institusi. Apa sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi sampai sejauh ini? Ya buat saya sih bagaimana kita memaksimalkan apa tugas-tugas kita ya. Jadi selalu harus berkreasi, berdiskusi dengan teman-teman bagaimana ini meningkatkan lebih baik. Kita juga harus meyakinkan di daerah-daerah itu kondisinya. Di tengah-tengah transportasi kita yang sangat unik di Indonesia ini. Ya kan kadang-kadang dari satu daerah sini tidak ada pesawat ke sini, harus balik lagi ke Jakarta berangkat ke sini ya. Itu cukup unik lah ya. Tapi ya memang menurut saya juga penting sekali kita harus betul-betul lihat di tempat tersebut, menyampaikan langsung itu menurut saya cukup penting ya untuk mengerti langsung apa sih kebutuhan dari mereka. Buat yang sehingga kebijakan kita jangan sampai salah gitu. Berarti sering ya Pak kunjungan ke daerah-daerah terpencil. Iya itu harus kita lakukan. Kalau sejauh ini kunjungannya paling jauh bisa juga paling terpencil itu kemana sih Pak? Ya banyak lah daerah-daerahnya ya. Kita kalau soal Merauke Jayapura nggak termasuk terpencil kali ya. Itu jalur kota juga ya. Tapi kadang mungkin ke daerah-daerah yang sulit dijangkau harus naik helikopter itu pasti. Oh itu banyak, kalau itu banyak. Jadi kita selalu beberapa daerah selalu di tempat kita landing banyak disiapin heli untuk terbang ke daerah tersebut. Mengangkut para penumpang yang memang dipekerjakan di sana atau misalnya? Enggak, itu kita punya heli sendiri. Saya punya heli sendiri. Iya. Jadi kalau ke daerah Kalimantan mau pergi ke daerah tersebut mungkin perlunya sampai 10 jam. Ya kita pakai heli. Kalau enggak kita lama waktunya di situ. Kemakan waktu juga ya. Dan waktu, sayang lah waktunya gitu. Tapi menurut Bapak sendiri ini kan belum genap 1 tahun. Apa sih masalah yang paling terbesar dan paling sering
ditangani oleh angkatan darat kita atau tentara kita di Indonesia ini? Banyak lah ya kita bagi ya. Ya kita ngomongnya jadi terlalu ketinggian nih ngomong tentang ini ya, dukungan anggaran. Waduh Pak. Boleh ya. Ya Tipis-tipis aja, Pak, tipis-tipis lah ya. Kalau biasanya kalau nanti teman-teman Naposo baca-baca, biasanya negara berkembang itu sudah hampir di 2% dari anggaran. Kita kan 1, kadang-kadang kurang. Di tengah dinamikanya, tapi kita kan punya adat yang luar biasa di Indonesia ini, adat gotong royong, adat nggak bisa lihat orang susah. Kadang-kadang kita pun nggak punya uang, tentara dikasih orang makan kalau lewat. Jadi itu hal-hal unik yang memang sebenarnya sangat membantu kita gitu di tengah keterbatasan kita ya. Banyak berkreasi lah kita yang kita kerjakan itu. Misalnya kita sekarang memperbaiki rumah, kita gunakan anggaran dengan swakelola, jadi dikerjakan sendiri sama anggota. Ya, jadi hal-hal begitu jauh lebih efektif, lebih efisien. Perbaikan-perbaikan kendaraan kita kerjakan sendiri, itu lebih efektif, lebih efisien. Ya gitu-gitulah banyak. Ternyata ada juga cerita yang kita semua tidak ini ya Pak, tidak melihat secara langsung. Iya, memang lucu Indonesia ini ya. Jadi kita juga pernah diundang oleh suatu forum kepala staf angkatan darat di dunia. Mereka bilang yang paling unik di Indonesia adalah tentang logistik. Sedangkan kita, logistik kita kadang-kadang numpang-numpang. Jadi saya bilang susah jelasinnya, saya bilang gitu. Tapi ya itu yang terjadi karena memang kultur kita seperti itu. Ya jauh lebih murah kan. Betul Pak. Jadi ya, gitulah kira-kira di kita ini. Struggle ya, banyak tantangannya ternyata ya Pak. Karena selama ini kan yang kita lihat itu ya apa yang terlihat di media, kadang apa yang terjadi di lapangan langsung, atau yang dialami sendiri langsung oleh masing-masing personil itu kan beda-beda ya Pak. Ya, gimana cara melihatnya? Dan kita sangat senang Bapak berbagi cerita itu, sehingga semakin banyak orang yang melek gitu, melihat oh ternyata ada juga ya hal-hal yang dihadapi. Banyak lah, kita mencoba ikut membantu kesulitan masyarakat kan. Misalnya masalah air bersih itu masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Kita bisa 3 bulan saja bikin 50 di sini. 50 bor. Semua daerah sini. Di Indonesia kita sudah 2.700-an titik air bersih. Ya, kita cari CSR teman, kita kerjakan dengan masyarakat kan jauh lebih murah. Minimal bisa 60%, 70% nilai harganya. Bahkan kita bisa tekan lagi. Jadi lebih efektif yang kita buat. Tadi di sini cukup banyak juga lokasi titik air bersihnya ya Pak? Masih banyak yang ngantri lagi tadi. Padahal mengingat Danau Toba sebenarnya dekat, tapi akses airnya makanya nggak pernah lihat di kampung. Lihat pinggiran Danau Toba tadi banyak juga. Akses airnya tadi, susah ya Pak? Sawangan, sawah daerah itu. Nama desanya gitu. Iya, itu aja baru tadi dapat air bersih, baru sekarang ini baru dapat. Mereka pasti senang sekali ya Pak, meskipun mungkin akses air bersihnya itu bukan yang langsung ke rumah, mungkin itu adalah nanti mereka lanjutin ke ininya pakai dana desa kan bisa sebetulnya, jadi lebih murah. Rumah gitu ya. Wah, itu sangat membantu sekali sih Pak, karena kita manusia harus minum air gitu ya Pak ya. Ya karena di Indonesia ini bilang gitu, nggak yang miskin stunting pasti tempatnya nggak ada air. Dan itu memang betul-betul terbukti di lapangan. Padahal di depannya Danau Toba. Gitu loh. Tapi masuk lagi masalah Pak. Kadang kalau misalnya akses airnya sudah oke, tapi misalnya ya kadang kan pertaniannya juga perlu didukung. Udah, kita sudah bicara tadi. Kita sudah banyak nanti akan buat ya. Tunggu waktunya ya, nanti. Kita tunggu Pak. Kasih 2-3 bulan ada lagi nanti datang. Wawancara lagi nanti kita ya Pak. Oke. Tapi sebagai leader atau sebagai pemimpin nih Pak, Pak Maruli pernah nggak sih mengalami masa-masa down atau tertekan? Itu saya kira wajar ya. Kita ekspektasi kita kadang-kadang segini terus kayak gini, itu saya kira biasalah perjalanan hidup, pasti kita akan mengalami begitu. Kalau kita nggak ngalamin itu berarti nggak normal. Ada sesuatu yang salah. Ada yang salah. Down dalam hidup. Pasti nggak mungkin. Dan kalau kita punya banyak project itu pasti berulang-ulang. Pasti itu. Yang penting ya kita jangan berhenti, itu aja. Ya.
Ada orang bilang katanya kegagalan itu adalah waktu yang tertunda, ada juga pembelajaran, ada juga banyak lah. Banyak yang diselewengkan, misalnya banyak orang yang berpikiran gagal, udahlah gagal gitu. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang yang memotivasi kalau kita gagal itu artinya itu keberhasilan yang tertunda. Atau kalau kita ngomongnya bisa bilang itu jalan Tuhan, kita nggak ngerti. Betul sih, Pak. Ya Karena Bapak mungkin juga kalau saya langsung masuk kemarin nggak jadi kasat kan. iya, bisa jadi ceritanya agak beda nih gitu Iya, skenarionya ya Pak. Ya. itulah. Harus Itu ngalamin skenario. dulu. Itu skenario. Kita nggak ngerti. Apa rencana Tuhan kita nggak bisa ngerti. Yang apa yang bisa kita kerjakan ya maksimal apa yang kita harus bisa kerjakan dan tekuni kan, itu aja. Tapi satu tips dong Pak, kalau misalnya ada orang yang sedang gagal atau baru mengalami kegagalan dalam hidup, apa tips dari Pak Maruli untuk mereka supaya mereka bisa bangkit kembali? Ya lihat aja, pasti semua orang tidak pernah melewati masa itu. Kalau sering baca-baca buku pengusaha, orang sukses, pasti banyak cerita gagalnya. Karena mereka ulang lagi dan ulang lagi. Tidak ada yang kayak jalan tol yang lurus sampai tinggal bayar tiket, selesai lurus, gak ada. Cerita aja, lihat, name it lah siapa. Justru kita harusnya senang kalau misalnya ada tantangan ya Pak. Kita lebih... Ya, kadang-kadang itu mengingatkan kita supaya jangan kita terlalu sombong bahwa kita hebat. Mungkin juga yang tadi saya bilang itu ada waktunya untuk berhenti sebentar. Kita nggak ngerti rencana Tuhan, kerjakan saja apa. Yang penting Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, kan gitu. Betul, aduh. Kayaknya Pak Maruli ini sudah tergabung dalam Kor Ama ya. Sangat luar biasa. Iya. Tapi nih balik lagi, mengingat sekarang itu banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja ya Pak. Kadang kita kalau misalnya baca berita tuh menghela napas kayak, masih muda loh, kenapa ada kejadian seperti itu? Kayak yang terjadi akhir-akhir ini Pak, nah, kayak beberapa anak-anak itu yang masih di bawah umur, kemarin itu melakukan sebuah kejahatan di pemakaman umum, tapi mereka karena di bawah umur akhirnya tidak dipenjarakan, hanya dibawa ke pembinaan gitu. Kalau dari sudut pandangnya Pak Maruli Simanjuntak sendiri, gimana sih melihat fenomena ini? Makanya itulah di komunitas-komunitas itulah membuat suatu kegiatan-kegiatan yang positif. Kadang-kadang ya bagaimana kita bisa merekrut orang-orang yang tidak punya kesempatan. Kalau kita hanya memanfaatkan kesempatan kita sendiri, ya mereka akan tertinggal. Ini kan sekarang misalnya Naposo sekitar sini ada yang tidak sekolah, apakah mereka mau kita biarkan? Kita juga harus berpikir gimana caranya mereka ikut untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak, dia punya dunia sendiri yang mungkin resiko-resiko ke arah yang kriminal itu bisa terjadi. Kalau dari TNI sendiri ada nggak sih kayak program-program tertentu untuk menyasar atau targetnya itu anak muda? Ya sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak yang kita ikut juga bergabung dengan komunitas-komunitas itu. Ya sebagai ada pembina, sebagai ada juga mungkin kalau ada acara-acara apa sebagai koordinator, ya banyak. Cuma kan kita juga keterbatasan lah. Sebenarnya kalau memungkinkan kan biasanya dengan pemerintah daerah kita coba nanti awalnya dicoba oleh tentara dulu. Nanti kalau sudah bergulir ya tentara bisa tinggal, bisa lakukan yang lain. Itu sering kita lakukan juga. Bapak kan sekarang sudah terpilih menjadi Kasat Republik Indonesia. Gebrakan apa yang ingin Bapak buat? Ya gimana ya kalau dibilang gebrakan, sebenarnya semua juga hal sudah pernah dilakukan. Dan juga saya cuma mungkin bisa memaksimalkan apa yang sudah terjadi selama ini ya. Jadi itu tadi program tentang air bersih kita itu sudah meningkat, karena dari mulai perjalanan air orang akan berpikir lagi ke sanitasi. Sanitasi, orang membuat kebun, sawah, kita pikirkan lagi. Nanti kalau sudah begitu kita ketemu lagi kayak Danau Toba. Nanti lihat kalau ada perahu yang bisa ngangkat eceng gondok tadi saya bilang itu,
itu sangat berpengaruh loh untuk seluruh di Indonesia danau-danau nanti. Sangat berpengaruh Pak, karena Betul. saya backgroundnya itu adalah anak perikanan atau Nah, kelautan. Jadi itu. saya mengerti betapa Itu. berbahayanya eceng gondok yang ada di Danau Toba ini. Nanti saya mau tanya detail tentang itu. Boleh Pak, di belakang layar kita Oke, berdiskusi. oke, Karena oke. kayak kemarin itu bahkan ketika kita di kampus atau di universitas itu kita diarahin, kira-kira ini eceng gondok ini bisa Menjadi- dikelola jadi apa? Betul. Karena sangat sia-sia gitu. Betul. Kayak mahasiswi atau mahasiswa di ITDL itu kan memanfaatkannya jadi pupuk organik, Betul. atau bisa kayak kemarin itu jadi kerajinan tangan. Sebenarnya banyak manfaatnya kalau kita itu dilatih atau ada pelatihannya khusus untuk memberdayakan si eceng gondok ini. Gitu. Makanya tadi waktu Bapak cerita ada kapal yang bisa langsung ngangkut gitu. Karena selama ini yang saya lihat di lapangan Pak, biasanya mereka itu pakai kapal kecil-kecil itu, Betul. nelayan yang Manual, kecil, iya. cuma satu orang ngangkatin manual gini Pak. Ya sehari bisa 1 truk juga udah bagus tuh. Encok juga gitu. Sekarang udah ada inovasi, udah ada teknologi yang memudahkan, ya tidak menutup kemungkinan nanti Danau Toba akan bersih dari eceng gondok. Saya menjamin itu nanti karena bupati-bupati tadi sudah bilang dia akan pakai itu kalau dengan 3 perahu aja tadi dengan 1 conveyor yang bantu itu bisa sampai 15 truk tiap hari. Wih, dijamin Saya pikir- langsung bersih ya Pak ya? Ya, Sikat tuntas mudah-mudahan. eceng gondok. Ada harapan lah. Ada harapan di situ, dan kita memang sangat berharap sih Iya, Pak. iya. Itu banyak sekali memantikan biota-biota di Danau Toba yang endemik. Semua provinsi di Indonesia banyak semua. Eceng gondok ya Pak. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Padang danaunya semua sekarang Full eceng bermasalah. gondok semua Iya. ya. Waduh, ini yang terakhir nih Pak. Apa nih imbauan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman Del yang menyaksikan podcast kita ini? Ya, saya sudah sampaikan bahwa keluarga besar Del ini banyak orang-orang yang sudah mulai dari awalnya terseleksi dengan baik. Berarti kan orang-orang berpotensi. Coba galilah potensi-potensi apa yang bisa kita lakukan untuk banyak orang, lingkungan. Itu saya yakin kita semua punya potensi itu. Apalagi punya background sekolah yang baik ya. Jadi gitu. Itu saya pikir ada yang bisa selalu kita kerjakan untuk orang banyak. Gitu. Memang kita harus bermanfaat ke masyarakat sekitar Iya. gitu ya Pak. Tapi ini jujur, ini pertanyaan pribadi sebenarnya Pak. Gimana sih perasaannya seorang Pak Marulis Simanjuntak sebagai menantu dari Pak Luhut? Ada tekanan nggak sih Pak? Atau gimana gitu perasaannya? Ya enggak, karena ya keluarga Pak Luhut baik semua ya. Kita juga berekspresi baik kok, mengeluarkan pendapat. Kita biasa di rumah kok. Tapi waktu kemarin pertama kali mendekati gitu, mendekati ibu, apakah ada rasa deg-degan? Aduh, ini anak dari orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ada perasaan seperti itu nggak sih Pak dulu? Ya ada sih. Pasti Ya. ada, Pak. Nggak mungkin kayak Tapi nggak pede tahu. gitu. Iya, mungkin waktu itu juga salah milih juga sih Bapak. Kayak gitu juga ya, Pak. Tapi deg-degannya nyata ya Pak ya? Ya nggak tahu, karena yang saya bilang itu dulu bagaimana kita bisa kenal tanpa punya apa-apa. Saya dulu ya, saya memang sudah Kopassus, sudah memang saya olahragawan, adalah basic-basic itunya prestasinya ya. Cuma ya pacaran pun naik ojek saya. Ya nggak tahu ya, saya pikir kalau kita diterima dengan baik ya kita bicara, kalau tidak diterima ya belok-belok pulang kan. Sesimpel itu ya Pak ya. Tapi saya berpikir Bapak itu dulu tidak deg-degan. Ya. Karena saya sudah lama nih dididiknya kan di angkatan militer, itu kan memang keras gitu. Ya kalau kita lihat background ceritanya kan Pak Luhut juga orang sangat yang prestasi luar biasa ya. Itu yang kadang-kadang kita pikir, waduh, ini Gimana nih ya? Gitu. nanti kita ditanya nggak ngerti apa-apa lagi. Kekhawatiran terbesarnya di situ. Iya, kelihatan sekali kita jauh ininya. Oke Pak Maruli, terima kasih sekali untuk obrolan kita di hari ini. Karena waktu kita juga terbatas dan matahari sudah turun dari tadi. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Dan seperti biasa, kita dari tim Radio Del FM untuk Naposo Podcast selalu memberikan kenang-kenangan kepada narasumber kita. Ini kaos Pak dari kita, ada tulisan Naposo Podcastnya. Besok pagi bisa dipakai olahraga nih. Boleh Pak, karena ini limited edition. Oh iya pasti. Cuma ada 12 di Indonesia. Hah? 12? Serius, Pak. Dan semoga size-nya pas ya Pak ya. Pas kayaknya, iya. Saya masih kaget ini, kayaknya gegemukan nih. Iya. Terima kasih. Ini boleh dipakai nanti kalau misalnya ada kegiatan supaya
pertanda juga misalnya kalau Pak Maruli itu Pernah. pernah ngobrol barengan radio kita gitu. Oke. Iya. Begitu obrolan kita hari ini bersama dengan Pak Maruli Simanjuntak, sangat seru sekali dan banyak sekali motivasi yang diberikan kepada kita hari ini lewat obrolannya dan juga lewat wejangan dan juga nasihatnya. Jadi hari ini seperti biasa Naposo Podcast akan ditutup dengan sebuah kalimat yang sangat-sangat indah. Kalau hari ini aku pilih kalimat dari Presiden pertama Indonesia, dari Bung Karno, yang bilang seperti ini. Perjuanganku mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan amat sulit karena melawan bangsa sendiri. Aku pamit dari tontonannya kamu, sampai ketemu lagi di Naposo Podcast selanjutnya. Bye!